Kenapa? Karena kami ingin mensupport Polda Metro Jaya untuk segera memecat, menangkap, dan mengkasuskan Firly Bahuri yang disinyalir apa tadi? Yang disinyalir sudah memeras dan bla 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 yang ada di Indonesia. KPK nol saat ini. KPK bubar jika tidak melaksanakan sebuah fungsinya. Karena harusnya KPK independen, harusnya KPK berdiri sendiri, tidak dicampuri oleh lembaga manapun, apalagi menjadi kaki tangan oligarki, apalagi menjadi perpanjangan dari pemerintah yang zalim. Betul tidak? Betul tidak? Saya tanya sekali lagi, betul tidak? Oke, untuk Polda Metro Jaya, kami rakyat Indonesia, kami mama yang melek politik, mensupport Anda, mendukung Anda untuk segera menuntaskan kasus ini. Kita akan lihat seberapa besar Polda pro terhadap rakyat. Polda berusaha menjadi penengah, Polda berusaha menjadi pengayom rakyat. Ingat, baju, gaji, fasilitas yang Anda pakai adalah dari kami, dari rakyat, bukan dari pemerintah, bukan dari oligarki. Rakyat menggaji Anda, jadi Anda harus melaksanakan sebuah fungsi yang sedang Anda lakukan saat ini. Itu saja dari saya. Itu saja dari Aliansi Rakyat Menggugat. Jokowi mundur karena Anda Jokowi tidak mundur. urusan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita datang ke Polda Metro Jaya. Kita ingin uji nih, Polda ini aparat keamanan untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan, atau hanya tenteng-tenteng penguasa. Tenteng penguasa yang betul. Ini yang akan kita uji, kawan-kawan. Nah, terkait apa kita ujinya? Simple. Terkait kasus Firly. Firly ini di KPK bolak-balik buat masalah. Dari mulai pecat Bang Novel dan kawan-kawan dengan alasan yang nggak masuk di akal. Tes wawasan kebangsaan. Itu masalah pertama dia. Nah, heran ya, Mabes Polri malah menerima jadi ASN, mempekerjakan mereka yang dipecat si Firly tadi. Itu. Yang kedua, ketika Gubernur Papua sudah ditetapkan tersangka, dia jumpai ke gubernur di Papua, kan brengsek kayak gini. Bahkan kawan-kawan, anjing aja tidak sebrengsek Firly. Nah, yang sekarang nih kita kejar. Kita nggak peduli tuh siapa, Syahrul Yassin Limpo mau ditetapkan jadi tersangka ke, mau ditetapkan jadi apa, mau ditangkap, bahkan mau dihukum mati, kita nggak urus. Yang kita jadi urusan kita adalah kebangsakan Firly, kebrengsekan Firly. Ada dugaan pemerasan. Tuh ada fotonya tuh, ketemu lagi main badminton. Nah, jadi kawan-kawan, babi itu, babi binatang paling rakus di muka bumi. Binatang yang paling rakus di muka bumi. Tapi babi aja ya nggak pernah melas, nggak pernah melas tersangka. Nah, berarti jika si Firly terbukti bersalah beras tersangka, maka si Firly lebih rakus daripada babi, kawan-kawan. Betul tidak? Betul tidak? Lebih rakus ya daripada babi. Itu kawan-kawan. Maka kita datang kemari, ya. Kita menunjukkan bahwa aktivis itu, kaum gerakan itu
bukan anti polisi. Ya, ini menjadi fakta bahwa kita aktivis tidak anti polisi, tidak memusuhi polisi, dan hari ini kita dukung polisi untuk segera. Ya, kabarnya sih sudah dinaikkan penyidikan. Kalau sudah naik penyidikan, tetapkan jadi tersangka dan segera tahan Firly. Itu yang kita dukung kepada Polri. Itu yang mau kita minta. Jangan dibilang kita nih aktivis, apalagi Niko Silalai katanya paling anti polisi gara-gara pernah di Medan aksi demonstrasi dipukuli polisi, giginya sampai ompong. Ya, hari ini kubantah, aku tidak anti polisi, aku tidak bermusuhan dengan polisi. Yang aku musuhi adalah anggota polisi jahanam yang hanya menyiksa rakyat, yang hanya memeras rakyat, yang hanya memukul rakyat. Kebrutalannya yang kita musuhi, kawan-kawan, bukan institusinya. Hari ini kita datang dan menunjukkan sikap dukungan kita kepada Polda Metro Jaya agar segera menangkap Firly. Jika sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, berarti kalau sudah naik ke tahap penyidikan, maka status tersangka itu sudah melekat, kawan-kawan. Karena beda penyelidikan dengan penyidikan. Penyelidikan itu masih ngambang, tapi penyidikan itu sudah jelas, dua alat bukti sudah terpenuhi. Maka jika sudah naik ke tahap penyidikan, kita desak Kapolda nih. Apalagi kabarnya Bapak kita Kapolda Pak Karyoto, ini orang pernah dibuang Firly dari KPK. Ini orang yang pernah dibuang Firly dari KPK bersama satu lagi Brigjen apa itu, lupa gua. Ini yang pernah dibuang Firly dari KPK, kawan-kawan. Dan kita tunjukkan, kita minta Kapolda sekarang harus benar-benar profesional. Jika Firly terbukti dan sudah cukup alat bukti, segera tetapkan jadi tersangka dan tahan dia. Apalagi nih kawan-kawan, komisioner di KPK brengsek ini, ya, komisioner sekarang ini banyak kali masalahnya. Yang udah mundur si Lili, itu kakakku, aku dekat kali dulu dengan dia waktu di Medan. Tapi semenjak jadi pejabat, Bang, kau tidak lagi kakakku. Karena apa? Karena kau sudah menjadi pembantuku. Camkan itu, kawan-kawan. Jangan pikir pejabat itu harus dapat privilege, harus dipuja-puja. Salah. Pejabat itu kalau nggak benar kerjanya, ya di anjing-anjingnya, dimaki-maki. Itu pejabat. Kalau nggak mau di anjing-anjing, nggak mau dimaki-maki, jangan jadi pejabat. Karena sejatinya pejabat adalah pelayan rakyat. Nah, Firly ini pejabat nggak? Firly ini pejabat KPK, ketua KPK, dan pantas bagi kita jika melenceng di anjing-anjing juga, dimaki-maki juga si Firly. Itu wajib bagi kita. Katanya nggak ada nih. Ya, gimana etikanya ketika orang yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi, menghilangkan korupsi di negara ini, malah semenjak dia berkuasa, orang-orang yang punya integritas seperti Bang Nobel dan kawan-kawan itu dipecat. Itu gelombang pertama. Gelombang kedua apa yang dilakukannya? Nih, memulangkan nih Kapolda ini dulu ke Polri lagi. Sama ada itu penindakan lagi, dipulangkan. Sempat terombang ambing gara-gara kita masyarakat sipil yang terus bersuara agar Firly segera ditangkap.
dicabut dari jabatannya. Ya, makanya sebagian kebagi. Jadi kawan-kawan, kita minta kepada Bapak kami, Bapak Kapolda yang terhormat, tolong segera tetapkan Firly sebagai tersangka dan tahan dia. Itu kami minta Pak Kapolda. Kalau Bapak nggak bisa melakukan itu, mundur. Kami nggak butuh Kapolda yang penakut. Kami nggak butuh Polri yang takut untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang kami butuhkan Polri, polisi, Kapolda atau apapun jabatanmu yang bekerja secara profesional untuk menjalankan fungsimu, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Itu yang tertuang dalam Tribarata kalian. Itu yang kami butuhkan polisi, bukan polisi yang main tembak-tembak rakyat kayak kejadian itu di Seruah, satu mati, malah pimpinannya suruh tembak kepalanya. Kami nggak butuh polisi kayak gitu, tapi kami yang butuh polisi yang berani menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Gak peduli itu siapa ketua KPK. Ingat, ketua KPK yang pernah dipenjara. Sinyalnya nggak masuk, sinyal. Antasari. Ya. Polisinya siapa zaman itu? Lupa gua Kapolrinya. Tapi paling tidak saat itu Masuk kemana? Polri kita berani menunjukkan sikapnya menangkap ketua KPK. Nah, sekarang kita desak nih Bapak Kapolda yang terhormat untuk segera menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dan bila perlu tahan dia. Kami tidak butuh pejabat yang lebih rakus daripada babi. Kami tidak butuh pejabat yang lebih parah daripada anjing. Karena kami butuh pejabat yang melayani rakyat. Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Itu yang kita butuh. Nah, aksi kita ini live streaming. Jika Bapak Kapolda mau lihat, tuh buka aja channel Logika Rakyat di YouTube. Kita bikin live streamingnya. Supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia melihat aksi kita ini, bahwa hari ini kita datang masih perwakilan. Setting aja, setting. Namun jangan pancing kami rakyat Indonesia, karena kami juga nggak takut ngepung Polda. Kami juga nggak takut nih ngepung Polda dengan manusia. Kalau Kapolda ragu-ragu, kalau Kapolda masih takut-takut menetapkan pejabat sebagai tersangka, itu hari ini kami datang masih perwakilan organisasi nih, ya, masih perwakilan. Jangan pancing kegilaan kami, jangan pancing kemarahan rakyat, karena kami bisa memobilisasi orang, bahkan sampai jutaan juga hadir ke tempat ini. Itu yang akan kami lakukan jika Kapolda takut menetapkan Firly sebagai tersangka. Kalau tidak, kawan-kawan, ingat, perjuangan masih baru kita mulai untuk Firly segera dicopot dan ditangkap. Karena apa? Karena gerakan-gerakan massa lainnya akan terus berestafet sampai rakyat yang menang. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Oke, kembalikan lagi. Oke, terima kasih orator yang sudah memberikan orasinya. Selanjutnya akan mengadakan tindakan simbolis dari Mbak Menu perwakilan dari ARM untuk memasang spanduk secara simbolis ke pagar Polda Metro Jaya untuk memberikan dukungan
kepada Polda Metro Jaya agar segera mengusut tuntas. Ketua KPKP di Pamuri agar segera ditangkap. Turunin mic-nya, orasi dulu situ depan. Gimana, orasi dulu. Jangan ditinggal dulu mendulang. Oh, makanya lah. Di bawah di depan mobil dulu. Orasi dulu. Mama Aliansi Rakyat Penggugat mendaftar. Situ, oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai emak-emak, sebagai perempuan Indonesia yang care terhadap keadilan yang ada di Indonesia saat ini, terutama KKN, korupsi dan nepotisme dan sejenisnya, dan kami mensupport kerja dari Polda Metro Jaya untuk segera menangkap dan menyelesaikan kasus dari Bapak Firly sebagaimana yang ada di poster ini. Maka dengan ini kami dari Aliansi Rakyat Penggugat akan menempelkan secara simbolis di pagar untuk mendukung Polda. Saya mengimbau juga kepada polisi, kepada Polda untuk tidak pilih-pilih ya. Kalau memang anggotanya Pak Firly itu memang cenderung menjadi mencurigai dengan adanya gambar, harus dituntaskan. Kita dari Aliansi Rakyat Penggugat, dari perkumpulan emak-emak, kita akan mendukung Polda apabila memang Polda harus berdiri sebagai hukum di Indonesia, sebagai penegak hukum dan sebagai pelindung rakyat, tegakkan keadilan di tengah-tengah Indonesia yang sedang carut-marut. Aliansi Rakyat Penggugat akan menempelkan poster-poster ini di sebelah sana. Tolong Bapak Polisi, jangan pernah cabut poster yang akan kami tempel. Kata, jangan pernah cabut poster yang akan kami tempel. Oke, silakan untuk simbolis. Apa yang sudah kami tempel di sini? Ini adalah satu bukti bahwa Aliansi Rakyat Penggugat mendukung Polda Metro Jaya. Seorang mama, seorang ibu, seorang perempuan berani naik untuk menegakkan keadilan. Inilah aksi simbolis dari apa penuntut keadilan Jangan pernah cabut apa yang yang sudah kami menuntut tempel. atau mendukung penuh Jangan pernah cabut apa yang Kapolda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap tersangka kasus korupsi. Aksi simbolis ini adalah aksi yang mendukung segala bentuk Jangan mau baju bang. upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus dugaan Oke, clear ya. Kami, Aliansi Rakyat Penggugat, menempelkan poster ini. Jangan pernah cabut sampai kasusnya selesai. Jangan pernah cabut poster yang di belakang kami sampai kasusnya selesai. Hidup Indonesia, hidup rakyat, kedaulatan ada di tangan. Oke, terima kasih. Ini Pak RM. Pada Aliansi Rakyat Penggugat dari mama yang sangat tangguh. Oke, orasi penutup akan disampaikan lagi oleh perwakilan dari mahasiswa yang mana
untuk menutup aksi kita hari ini agar kita tidak lupa bahwa kasus ini perlu dikawal sampai habis, teman-temanku. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup masyarakat di Indonesia. Hidup. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di Polda Metro Jaya pada siang hari ini. Kita berada di sini bukan hanya untuk berkumpul semata, melainkan untuk mengusut, untuk membuktikan bahwa kita peduli terhadap negara Indonesia ini. Jangan sampai budaya korupsi di negara kita ini menjadi darah daging bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kedepannya. Teman-temanku sekalian, kita perlu ketahui bahwa korupsi ini bukan hanya sebuah budaya, melainkan sebuah darah daging di negeri kita ini. Jangan sampai budaya kita, budaya korupsi ini menjadi suatu hal yang kita bangga-banggakan pada hari ini. Namun, kita harus usut tuntas budaya korupsi terhadap ini. Maka dari itu, bagi Ketua KPK Firly Bahuri, perlu kita ambil tindakan untuk menangkap beliau. Kalau bisa, bubarkan KPK. Jangan sampai KPK pada hari ini mendukung korupsi yang ada di negeri kita ini. Maka dari itu, kami meminta kepada Polda Metro Jaya, kami menjadi barisan terdepan untuk mendukung Polda Metro Jaya dalam mengusut tuntas hal-hal ini. Maka dari itu, teman-teman sekalian, kepada Polda Metro Jaya, jangan sampai kami membawa sejuta pasukan umat manusia, sejuta masyarakat Indonesia kami ajak berkumpul di sini. Jangan sampai, teman-teman sekalian. Maka dari itu perlu kita ketahui bahwa Polda Metro Jaya bagi semua kepolisian harus berkumpul untuk mengusut tuntas kasus ini. Jangan sampai Firly Bahuri bersantai-santai di sana. Jangan sampai Firly Bahuri menjadi sosok pemimpin yang kalian agung-agungkan. Jangan sampai, kawan-kawan sekalian. Maka dari itu perlu kita turunkan beliau, perlu kita pecat beliau, penjarakan beliau, kalau perlu bubarkan KPK. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih perwakilan dari abang-abang mahasiswa. Selanjutnya akan diwakilkan orasi hari ini oleh ketua kita, yaitu Abang Muda Daeng Wahidin. Dipersilakan untuk memberikan ultimatum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua yang hadir di sini, aksi hari ini adalah aksi spontanitas yang kita lakukan sebagai anak bangsa, sebagai rakyat Indonesia yang peduli akan nasib bangsanya hari ini. Seperti kita ketahui bahwa penyakit kronis bangsa ini adalah para koruptor-koruptor di zaman rejim Jokowi ini semakin tumbuh subur. Bukannya dihukum berat, malah dikasih keringanan. Ada yang sudah jelas-jelas merampok 3,3 juta hektar lahan kelapa sawit oleh rejim Jokowi dimaafin. Goblok tidak, goblok tidak, goblok itu, ya kan? Ini juga hari ini kita datang ke depan Polda Metro Jaya. Kita sampaikan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya yang sudah memiliki keberanian melakukan pemeriksaan terhadap salah satu pimpinan KPK,
yaitu Bapak Firly Bahuri, Ketua KPK. Jadi adik-adik tadi itu nggak usah ngapain panggil kakanda. Emang lu mau punya kakak koruptor? Emang lu punya kakak tukang beras koruptor? Emang lu mau punya kakak maling uang rakyat? Jangan mau. Dia kan kakanda. Apaan kakanda? Ya ada brengsek itu, kurang ajar. Itu Firly Bahuri. Harusnya dia ini bertugas untuk menangkap koruptor, bukan malah melakukan negosiasi dengan koruptor. Itu kurang ajar dan itu melanggar kode etik KPK. Sudah berkali-kali Firly Bahuri ini, ya kan? Sudah berkali-kali dia lakukan pelanggaran kode etik. Hari ini terbukti dengan jelas. Itu ada foto dengan tersangka dengan Pak Sahrul bicara-bicara di lapangan bulu tangkis, ya kan? Ngapain coba bicara-bicara serius di lapangan bulu tangkis kalau bukan urusan perkara itu? Nggak mungkin seorang menteri datang ke lapangan bulu tangkis hanya sekedar datang kongko dan kopi-kopi dengan si bangsat Firly Bahuri ini. Ngapain? Kalau bukan meres-meres duitnya para pejabat-pejabat ini. Dia ini susahnya Firly Bahuri. Dia disuruh tangkapin koruptor, malah dia ikut-ikutan makan uang rakyat. Ini pejabat-pejabat seperti begini. Ini pejabat-pejabat brengsek kurang ajar yang tidak bertanggung jawab terhadap sumpah jabatannya, terhadap agamanya, terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Ini adalah perbuatan yang memalukan. Kami datang ke sini bukan sekedar hanya panggilan sebagai putra Bugis Makassar, tetapi apa yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat tinggi itu sudah mempermalukan harkat dan martabat suku Bugis Makassar. Harusnya KPK ini tangkap juga Harun Masiku Telaso. Tangkap itu Harun Masiku Telaso. Kabulamba itu harus kau tangkap supaya ada unsur keadilan. Saya di sini bukan membela Syahrul Yassin Limpo, bukan. Tetapi keadilan, ada ketidakadilan di sini yang saya lihat. Betapa ini salah satu bukti bahwa Jokowi benar-benar cawe-cawe dalam urusan pilpres. Karena dia kader Nasdem yang mengusung salah satu pasangan capres, akhirnya dia cawe-cawenya ini jadi menggunakan tangan KPK. Tangan-tangan berdarah, tangan-tangan jabat Firly Bahuri digunakan untuk segera mengkriminalisasi. Padahal banyak kasus-kasus lain. Masih ingat nggak? 349 triliun pajak rakyat di Kementerian Keuangan. Mana itu kasus? Kok jadi tenggelam? Mahfud MD juga ini asal ngomong aja nih Mahfud MD. Kor doang sudah diurus, mana urusannya gak kelar-kelar. Malah tangkap-tangkap. Saya setuju kita berantas korupsi, kita tangkapin koruptor, tapi jangan pandang bulu. Belum lagi anak Jokowi yang terima gratifikasi dari perusahaan sawit 92 miliar. Tidak mungkin jual martabak punya untung 92 miliar. Tidak mungkin. Itu martabaknya bertabur intan, mutiara, emas, batangan tuh di atasnya tuh. Kalau sampai punya untung 92 miliar. Ini semua tidak berani Firly Bahuri ungkap. Karena kenapa? Memang Firly Bahuri ini tugasnya menjilat Jokowi. Bandit ini Firly Bahuri. Maka dari itu kita minta kepada Firly Bahuri untuk segera dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolda. Jadi Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong jangan cuma media bahwa kasusnya sudah diangkat ke penyelidikan, tetapi bukti bahwa Firly sebagai tersangka sampai hari ini belum terlihat bukti otentiknya. Jadi kita belum percaya kalau pihak kepolisian berani mentersangkakan Firly Bahuri yang sudah ada dugaan melakukan pemerasan
alasannya canggih juga bro, bukan minta pecahan rupiah tapi minta pecahan dolar Singapura. Ini artinya mata uang rupiah tidak dianggap bahwa Firly Bahuri. Brengsek juga memang ini Firly Bahuri, ya kan? Mentang-mentang 1 miliar uang rupiah itu satu kardus. Kalau cuma pecahan dolar Singapura mungkin tipis-tipis sedikit lah, masih bisa disembunyikan. Emang dasar Firly Bahuri ini kurang ajar, bandit ya. Kalau saya bilang Firly Bahuri, kalian bilang tangkap. Bisa? Bisa? Firly Bahuri! Firly Bahuri! Firly Bahuri! Kalau saya bilang tangkap, kalian bilang Firly Bahuri. Tangkap! 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 Kalau tidak berani tangkap Firly Bahuri, Bapak Jokowi mundur aja jadi presiden. Karena Anda adalah orang yang paling bertanggung jawab. Jangan pura-pura bego, jangan pura-pura pilon di depan media. Ini urusan hukum, ini urusan hukum, ini urusan hukum apaan? Kuat dugaan bahwa kasus antara Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo ini adalah keterlibatan di istana. Siapa yang di istana? Siapa yang di istana? Siapa yang di istana? Itu. Jadi Pak Jokowi ini kalau jawabannya serba nggak tahu, serba nggak tahu, serba nggak tahu, karena lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya, lebih bagus Pak Jokowi mundur segera sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya kan? Orang di mana-mana kalau mau lengser ke Prabon, di mana-mana tebar simpati, baik kepada rakyat, ya kan? Cari simpati kepada kaum buruh, petani. Ini malah mau lengser ke Prabon, malah bikin kegaduhan nasional. Hanya menciptakan kegaduhan nasional menggunakan tangan KPK, dalam hal ini Pak Firly Bahuri. Jadi Firly Bahuri ini kalau memang dia salah satu perwira pensiunan dari pihak kepolisian, secara tidak langsung kalau dia memang terbukti melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, maka dia sudah menodai institusi kepolisian Republik Indonesia. Karena sudah menodai institusi kepolisian, maka kita minta dengan hormat kepada Bapak Kapolda Metro Jaya untuk segera menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam laporan pemerasan terhadap pejabat. Itu yang harus dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Jadi jangan lagi kasih harapan palsu kepada rakyat Indonesia. Jangan lagi kasih harapan palsu kepada kita-kita yang ada di sini. Tetapi tolong buktikan bahwa institusi kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Metro Jaya, berani menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Setuju tidak? Kita dukung Polda Metro kalau begini. Kita sangat mendukung. Maka dari itu tadi, secara simbolis, emak-emak ARM sudah memasang banner poster di pagar Polda Metro Jaya dengan tulisan mendukung Polda Metro Jaya, tangkap Firly Bahuri, perusak KPK, wanted. Ini, dan mohon juga foto ini, simbol ini jangan dicopot oleh Polda Metro Jaya. Kalau Polda Metro Jaya mencopot simbol ini, maka patut diduga Polda Metro Jaya itu terlibat lagi kong kali dengan Firly Bahuri. Betul tidak? Ya mudah-mudahan kita percayalah Bapak Kapolda Metro Jaya yang terhormat, Bapak Irjen Pol Karyoto bisa mengambil sikap, bisa mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia. Dan dalam kesempatan ini saya sampaikan juga, pada hari Rabu gabungan organisasi masyarakat Putra Bugis Makassar tergabung dalam Front Indonesia Timur Bersatu akan
lagi Polda Metro Jaya dengan isu yang sama pada hari Rabu tanggal 12 jam 10 pagi. Untuk itu saya minta kepada seluruh aktivis yang ada di sini, kepada seluruh aktivis peduli korupsi yang menyaksikan tayangan langsung ini, dan para media-media, untuk dapat nanti kita sukseskan acara agenda geruduk Polda Metro Jaya sekaligus geruduk KPK. Minta kepada pihak Polda Metro Jaya untuk segera menangkap Firly Bahuri. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Semoga aksi ini bisa menjadi pelopor bagi gerakan-gerakan aktivis seluruh Indonesia dimanapun berada, untuk kita sama-sama bergerak bersama-sama. Kita hancurkan para pejabat-pejabat korup, kita hancurkan para pejabat-pejabat KPK yang tidak mau serius menangani kasus korupsi. Karena the real teroris adalah koruptor. Koruptor adalah musuh manusia, musuh peradaban, dan musuh alam semesta. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga Bapak Kapolda Metro Jaya bisa mendengarkan aspirasi kita hari ini dan segera menetapkan Firly Bahuri, bukan Kakanda, Kokondo, ya kan, Firly Bahuri sebagai tersangka dalam pelaporan kemarin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia yang melawan, hidup mama, hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Kita akan tutup aksi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ayo teman-teman sini semua. Terima kasih. Hari ini teman-teman media, kita berada di depan markas Polda Metro Jaya. Dalam hal ini menyikapi situasi kegaduhan nasional yang timbul akibat beredarnya foto pertemuan antara Ketua KPK dengan Pak Syahrul Yassin Limpo yang ditenggarai adalah dugaan pemerasan sebanyak 1 miliar dalam bentuk pecahan dolar Singapura. Dan hal ini juga sudah dilaporkan kepada Pak Syahrul Yassin Limpo, sudah membuka laporan di Polda Metro Jaya, dan alhamdulillah itu sudah melalui sebuah proses. Dan kemarin kita dapat mendengar kabar dari statement Pak Kapolri di media bahwa status daripada kasus ini sudah masuk taraf penyidikan. Namun siapa tersangkanya belum diumumkan. Nah, maka dari itu kita datang ke sini, kelompok masyarakat ini yang peduli terhadap Forum Rakyat Jelata Anti Korupsi bersama dengan Mama Aliansi Rakyat Menggugat, bersama dari mahasiswa juga kawan-kawan PPMI, Persatuan Pekerja Muslim Indonesia, datang ke sini ingin memastikan apakah benar-benar status daripada pelaporan itu sudah mencapai penyidikan. Dalam hal ini pihak kepolisian jajaran Polda Metro Jaya sudah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka, karena kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Ini berbahaya bagi penanganan korupsi di Indonesia. Anda bisa bayangkan kalau ketua KPK, pimpinan tertinggi KPK saja sudah main api, sudah main-main dalam hal penanganan kasus korupsi. Ini tidak boleh kita biarkan, karena ini akan makin menyuburkan praktek-praktek korupsi di semua jajaran, di semua lini, mulai dari istana sampai RT juga udah sampai terjebak korupsi, dan ini sangat membahayakan bagi rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia. Nah, untuk mungkin menambahkan ada rekan saya, Bung Niko Silalahi, silakan. Nanti yang lain. Saya ngomong aja. Oke, teman-teman media, di sini kita hadir untuk memberi dukungan kepada polisi agar segera
menetapkan Firly sebagai tersangka. Karena dari penyelidikan sudah naik ke penyidikan. Biasanya naik penyidikan itu sudah ada tersangkanya. Maka kita mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan tersangkanya dan segera menahannya. Di sini juga kami menunjukkan bahwa kami, gerakan civil society, gerakan rakyat, itu tidak pernah bermusuhan dengan polisi. Justru kita mendukung polisi agar bertindak profesional, menjalankan fungsinya sesuai dengan Tribrata, mengayomi, melindungi dan melayani rakyat. Walaupun setahun yang lalu aku digebuk polisi di Medan sampai gigiku rontok, tapi itu bukan kebencianku kepada polisi, karena keluarga besar kami, keluarga besarku juga banyak yang polisi. Kita hanya ingin polisi yang bekerja dengan profesional. Kita hanya ingin polisi yang bertindak dengan profesional dan polisi yang anti pada korupsi. Itu yang kita butuh. Kita tidak ingin ada polisi yang brutal. Tapi kalau brutalnya terhadap kasus korupsi, itu kita butuhkan. Bukan brutalnya pada rakyat. Bukan tahunya mukul-mukul rakyat, bukan tahunya nembak-nembak rakyat, bukan tahunya matikan rakyat. Maka dari itu, hari ini kami, gerakan masyarakat sipil, mendukung Polri untuk segera menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan dan menahannya. Itu dari saya. Hidup rakyat! Tangkap terus. Yang menggugat. Nggak perlu panjang lebar lagi mungkin ya, karena semua sudah jelas. Yang jelas kami dari Aliansi Rakyat Menggugat mensupport kerja Polda Metro Jaya untuk menyelesaikan kasus ini. Jangan padamkan semangat rakyat, jangan hancurkan harapan rakyat. Jadilah penegak hukum yang baik, yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kembali bersihkan citra Anda, buruk Anda di masyarakat. Naikkan lagi image positif Anda sebagai penegak hukum di bumi yang sedang kita pijak di Republik Indonesia. Kembali lagi, tunjukkan kerja baik Anda. Kami menunggu kerja keras Anda dan kerja positif Anda untuk rakyat dan untuk negara yang kita cintai. Itu saja. Sangat sore. Juga saya ingin tambahkan sedikit bahwa terkait masalah ketersinggungan teman-teman daripada saudara-saudaraku Saripatang yang ada di Sulawesi Selatan, di Makassar khususnya, dan para tokoh-tokoh dan sesepuh kita Bugis Makassar yang ada di perantauan, saya bisa memaklumi karena memang bahwa diisukan Pak Yassin Limpo itu lari ke luar negeri, padahal beliau sedang mendapatkan tugas kenegaraan untuk mewakili Indonesia di sidang PBB, dalam ini FOA, Forum Pangan, Organisasi Pangan Internasional, FAO gitu loh, ya kan. Namun berita berseberangan bahwa beliau melarikan diri. Itu sejalan dengan pernyataan Pak Syahrul Yassin Limpo sendiri bahwa dia siap bertanggung jawab apapun yang dia kerjakan, dan beliau menyatakan tidak melarikan diri. Dia memilih mengundurkan diri karena sudah dilecehkan oleh Jokowi. Bentuk pelecehan Jokowi adalah ketika ditanya oleh wartawan, keberadaan Pak Yassin Limpo di mana? Pak Jokowi menjawab, ada nggak yang punya nomor handphonenya? Tanya ke wartawan, kalau ada nanti saya telepon. Ini presiden nggak goblok amat sih, kok nggak tahu dia ada menterinya yang ditugaskan untuk mewakili Indonesia ke forum internasional, kok dia nggak tahu? Ini bentuk ketersinggungan. Saya bisa memahami itu, rasa kebatinan yang dialami oleh saudaraku Pak Yassin Limpo, ya kan? Nah ini yang sehingga dia menyatakan saya lebih baik mundur, lebih tinggi nilai harga diri daripada jabatan. Maka dia menyatakan mundur dan siap mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukan, dan ini memicu ketersinggungan. Jadi dalam kesempatan ini buat orang-orang tua, orang-orang sepuh, daeng-daeng, karaeng, buang-buang yang nanti mau datang ke aksi hari Rabu, kita turun bersama-sama
kita mendesak kepada dan mendukung Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Jadi mungkin itu saja penyampaian dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, ada pertanyaan dari wartawan, media, silakan kalau ingin bertanya. Ada pihak komunikasi. Ya. Apakah ada komunikasi balik dari pihak? Sampai hari ini, detik ini belum ada komunikasi. Ya kan? Ya kita berharap ada komunikasi, tapi kalau juga tidak mau diajak komunikasi juga bagi kita tidak masalah. Yang penting kita sudah jelas menyampaikan pendapat kita dengan tegas, dengan keras, bahwa kita minta kepada jajaran Polda Metro Jaya segera tangkap Firly Bahuri. Itu. Ada lagi yang lain? Untuk tanggal 12 hari Rabu ya? Iya. Iya, rencananya pada tanggal 12 Oktober hari Rabu itu teman-teman ormas-ormas dari Front Indonesia Timur Bersatu itu kembali akan mendatangi Polda Metro Jaya dan KPK dengan mungkin tuntutan yang sama. Dan kita pastikan kita terlibat dalam aksi itu. Ini aksi spontanitas saja yang sudah kita rencanakan kemarin karena sudah melihat lagi-lagi Jokowi telah blunder menciptakan kegaduhan nasional dengan menggunakan tangan-tangan KPK untuk cawe-cawe politik tahun 2024. Ini bukti bahwa Jokowi sudah cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 dan seharusnya sebagai seorang presiden, sebagai pemimpin tertinggi sebenarnya harusnya bersikap netral aja. Rakyat di Kalimantan Tengah ditembakin, di mana di Rempang lagi dirampas tanahnya, buruh sedang bermasalah dengan Omnibus Law, malah sibuk urusin relawan. Ngapain urusin relawan? Lu juga enggak nyapres lagi kok. Iya. Ya kan, harusnya yang urus relawan itu Ganjar, Anies, Prabowo, bukan Jokowi. Gitu loh. Ini presiden kita makin kesini makin ngawur aja. Gitu loh. Ya kan? Nah itu saja. Ada lagi pertanyaan lain? Cucunya Jokowi. Tanggal 11 ya? Tanggal ini atau berapa? 9, 10, oh ya tanggal 11, sorry. Ya, hari Rabu. Yang jelas hari Rabu. Ya. Ya. Tanggal 11 ya? Oh ya. Hari Rabu tanggal 11. Saya luruskan lagi, hari Rabu tanggal 11 kita akan aksi lagi di sini. Ada lagi? Kalau cukup, udah. Terima kasih teman-teman media yang sudah ada di sini, juga teman-teman yang ARM, mahasiswa, PPMI, Front Raya Jelata, anti korupsi, dan teman-teman dari Maluku yang sudah berpartisipasi hari ini. Juga terima kasih kepada jajaran pengamanan Polda Metro Jaya sudah mengamankan aksi ini. Bila itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Tangkap Firly.